Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan harian Sabtu 13 November. Hari biasa pekan ke-32. Semoga di akhir pekan ini kita bersama keluarga, komunitas kita selalu dalam keadaan baik, tetap sehat dan bersemangat. Marilah kita bersama-sama mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkau membuka jalan keselamatan bagi kami berkat kurban Kristus di salib. Semoga kami selalu bersedia mendengarkan sabda-Mu yang mengajak kami untuk berbelas kasih. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Diko dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Lukas, bab 18 ayat 1 sampai 8. Mari kita bersama-sama membaca dan merenungkannya. Pada suatu ketika Yesus menceritakan suatu perumpamaan kepada murid-muridnya untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemunya. Ia berkata, "Di suatu kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun. Di kota itu ada pula seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, 'Belalah hakku terhadap lawanku.' Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi ia kemudian berkata dalam hatinya, 'Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah, aku membenarkan dia supaya ia jangan terus-menerus datang dan akhirnya menyerang aku.' Lalu Yesus berkata, 'Camkanlah perkataan hakim yang lalim itu. Bukankah Allah akan membenarkan pada pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera menolong mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia datang, adakah ia menemukan iman di bumi ini?' Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudaraku yang terkasih, dalam praktek hidup beriman kita, khususnya doa berdoa misalnya, kita semua pasti pernah ikut atau menjalankan novena yang kadangkala menimbulkan kesalahpahaman dalam diri kita. Kita seringkali terpukul pada angka, aku udah menjalankan doa novena 3 kali. Salam Maria atau 7 atau 9 kali aku ikut novena. Sesudah angka-angka itu tercapai, apalagi jika diiringi dengan pengabulan atas permohonan kita, lalu kita berhenti berdoa. Nanti baru berdoa atau melakukan novena kembali ketika kita ada masalah atau saat terdesak oleh kebutuhan tertentu. Menjadi pertanyaan bagi kita semua, apa yang dimaksud Yesus melalui perumpamaan dalam sabda Tuhan hari ini? Sang hakim yang tidak takut akan Allah meluluskan permintaan si janda itu karena ia tidak mau direpotkan terus-menerus. Ketekunannya mencairkan kekerasan hati si hakim yang lalim itu. Jika hati manusia yang keras saja dapat diluluhkan oleh ketekunan meminta dari orang yang membutuhkannya, apalagi Allah kita, Allah yang maha lembut, yang penuh kasih, penuh belas kasihan. Namun, relasi dengan Allah bukan semata-mata soal kita meminta,
memohon ini itu dari pihak kita. Ketekunan meminta memohon yang dianjurkan oleh Tuhan Yesus adalah undangan bagi kita semua umat beriman untuk membangun dialog cinta tanpa henti seumur hidup. Maka dalam dialog itu melibatkan dua pihak. Pada tahap tertentu seseorang mungkin berdoa, saya mau ini, saya mau itu. Lalu mengungkapkan itu kepada Tuhan. Jika doa adalah dialog, kita akan sampai pada kerinduan untuk mendengarkan dan melaksanakan kehendak Tuhan, bukan lagi meminta Allah melaksanakan keinginan atau kehendak kita. Maka hari ini kita diajak untuk selalu berdoa dengan tidak jemu-jemunya. Karena apa? Bentuk relasi kita dengan Tuhan, komunikasi kita dengan Tuhan, apapun yang kita alami. Dan kekasan kita sebagai orang Katolik selalu, kita sebelum melaksanakan aktivitas kita, tugas-tugas kita, dari kita awal bangun tidur sampai mau kita tidur malam hari, kita selalu membuat tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Lalu kita ungkapkan entah itu rasa syukur kita atau mungkin curhatan-curhatan hati kita kepada Tuhan. Macam-macam hal, karena itu sebagai ungkapan dialog kita dengan Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kiranya kita punya keyakinan dalam iman kita. Ketika kita punya kerinduan untuk selalu berkomunikasi, berdialog dengan Tuhan, maka apapun ketika kita menghadapi berbagai tantangan, kesulitan-kesulitan dalam hidup kita, maka kita akan selalu menyerahkan itu semua dalam rahmat dan kehendak Tuhan. Wahai saudara, siapkanlah diri, mari menghadap Tuhan Allahmu. Mari saudara, satukanlah hati di dalam kurban Kristus Tuhanmu. Kita pendosa yang diundang pesta memuliakan Allah Tuhan kita. Marilah menghadap Tuhan Allahmu di dalam kurban Kristus Tuhanmu. Semoga saudara-saudari sekalian, keluarga-keluarga, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.